Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Lastri dan Lendri, bocah SD korban bullying. Prabowo juga memberikannya hadiah berupa rumah dan ladang ternak sebagai bentuk kepeduliannya kepada korban bullying tersebut. Momen ini terjadi di kediaman Dinas Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Maret. Capres nomor urut 2 itu juga memberikan pesan kepada dua bocah kembar tersebut agar tidak bersedih atas perundungan yang telah terjadi. Prabowo mengingatkan kepada mereka agar tidak malu menjadi anak seorang pemulung. Menurutnya menjadi anak pemulung jauh lebih mulia dibandingkan anak koruptor. Nanti belajar yang baik dan sebagainya. Lendri sama Lastri, wajahnya harus gembira. Coba senyum. Lendri senyum. Jangan bersedih gitu loh. Hah? Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa? Kamu udah tahu kan saya? Kenal saya? Ya. Pak Prabowo ini siapa sekarang? Presiden. Belum. Nanti presidennya belum dilantik. Sekarang Menteri Pertahanan. Ya, dari Ibu. Yang tabah ya. Lendri harus tabah, berani, harus belajar yang baik ya. Nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu dan nggak usah lagi khawatir ya. Kita akan membantu membina ibu. Apakah buka warung, habis itu ada, kalau bisa ada peternakan di belakangnya, peternakan itik, ya, peternakan bebek dan sebagainya. Ya, makasih Bapak Ya. udah dibantu sama Bapak sama semuanya rekan-rekan Bapak gitu ya. Ya, ya. Lendri harus belajar yang bagus ya. Nggak boleh lagi trauma atau apa ya. Nggak. Jangan malu juga bahwa ibu pemulung itu lebih mulia daripada jadi maling atau koruptor. Ya, kita hormati orang-orang yang mau kerja. Apakah pemulung, apa tukang sapu, apapun, ya. Orang mau kerja itu mulia untuk memberi penghidupan keluarga anaknya. Izin Pak, Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran.
Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyentil Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuduh KPU batasi suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun sebelumnya Hasto menuduh KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud sehingga tetap berada di angka 17% saja. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim menegaskan bahwa persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil penghitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengatakan KPU pura-pura tidak tahu. Hasto juga mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa suara Ganjar Mahfud dikunci di 17% oleh KPU. Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hasto mudah dibantahkan. Pasalnya, pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang diawasi oleh beberapa pihak. Menurut Kodari, KPU juga telah melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga pusat. Oleh karena itu, Kodari mengaku lebih percaya pada KPU ketimbang pada apa yang disampaikan Hasto. Kodari mengatakan pro kontra terhadap diagram perolehan suara pemilu 2024 dalam sistem rekapitulasi suara atau Sirekap sudah biasa terjadi di pemilu sebelumnya. Namun ia yakin hasil pemilu nantinya tidak akan jauh beda dengan hasil Sirekap. Ia kemudian mempertanyakan jika KPU sudah melakukan hitung manual, bagaimana mau membantah hasil perolehan suaranya. Pasalnya hasil hitung manual merupakan data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1. Kodari yakin bahwa Hasto sebenarnya sudah paham dan mengerti jika hasil hitung cepat atau quick count tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitungan resmi KPU. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara di Kepulauan Bangka Belitung. Prabowo Gibran menang telak mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024. Rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Bangka Belitung itu dilakukan KPU pada Minggu 10 Maret. Prabowo Gibran meraup 529.883 suara di Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 204.308 suara dan Ganjar Mahfud 151.909 suara. Hasil rekapitulasi itu dibacakan oleh Ketua KPU Bangka Belitung Husin menggunakan formulir D hasil yang masih disegel. Pembacaan itu disaksikan oleh sejumlah saksi partai politik dan pasangan calon serta komisioner Bawaslu RI. Adapun dalam formulir D hasil itu hanya saksi Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin saja yang membubuhkan tanda tangan. Sedangkan saksi Ganjar Mahfud tidak berkenan membubuhkan tanda tangan berita acara rekapitulasi di Bangka Belitung. Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.
PSI mengusulkan Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia Emas. Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, pada Minggu 10 Maret. Dilansir dari Kompas.com, Grace berpandangan Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. Ia menilai tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik. Menurut Grace, Presiden Jokowi mampu mempersatukan semua partai-partai politik melalui perkataannya. Meski demikian, Grace mengaku belum melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait usulan itu, termasuk peran apa yang akan diberikan kepada Jokowi kelak sebagai ketua koalisi partai-partai politik. Grace mengatakan hal itu masih sebatas usulan sehingga belum diketahui terkait detail dinamikanya. Teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos sama enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua, Kenapa kok enggak hadir? karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Gitu. Namanya masuk DPT tapi orangnya nggak hadir ya. Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot. Rekapitulasi itu berlangsung pada Minggu 10 Maret 2024. Saksi PDIP Putu Bravo menjadi pihak pertama yang memprotes adanya pemilih yang sudah meninggal. Akibat insiden itu, rapat pleno terbuka untuk Provinsi Kalimantan Barat berjalan sampai 3 jam, padahal hanya terdiri dari 2 daerah pemilihan. KPU Kalimantan Barat terlihat kebingungan ketika disodorkan fakta ada pemilih yang sudah lama meninggal ikut menggunakan hak pilihnya. Para representatif KPU Kalimantan Barat tampak tidak siap menjawab pertanyaan yang diajukan. Bawaslu Kabupaten Sintang itu mengeluarkan 3 putusan atas laporan. Yang 2 hal itu terkait dengan orang yang sudah meninggal tetapi masuk ke dalam DPT dan diperkenankan memilih. Padahal sudah diketahui orang tersebut sudah meninggal. Begitu. Itu ada di kejadian di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nah, di Mas, dua... sebentar. Iya. Ini peristiwanya untuk pemilu DPR atau presiden? Yang putusannya? Semua pimpinan. Semua ya, oke, silakan lanjut. Karena dia DPT tetap, karena dia orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT dan diperkenankan memilih. Orangnya hadir? Hadir. Wah, kan penting, yang penting itu. Makanya itu yang ingin kami pertanyakan pimpinan. Iya. Apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Iya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Iya. Karena di dalam putusan Bawaslu terbukti begitu. Nah, apakah ini sudah diselesaikan begitu? Pada tingkat itu ya. Iya. Di TPS berapa Mas tadi? Yang pertama di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya juga di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. 2 TPS di Sintang semua ya? Iya, Oke. sama-sama orang yang sudah meninggal, dia di dalam DPT, dan kemudian dia memilih, begitu. Oke. Ini yang perlu diperjelas ya, karena tadi saksi kan menyatakan ada orang yang sebetulnya sudah meninggal masuk DPT, ya. Kemudian diperkenankan atau dipersilahkan atau diperbolehkan untuk hadir nyoblos. Faktanya nama itu hadir nyoblos apa enggak? Ada nyoblos. Ini yang paling penting kan ini. Teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos apa enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua, Kenapa kok enggak hadir? karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Gitu. Namanya masuk DPT tapi orangnya enggak hadir ya. Gimana bisa membuktikan orang itu enggak hadir? Di daftar hadirnya tanda tangan enggak? Tidak ada Pak Ketua. Dia Yang paling penting. dalam pertimbangan, kalau tadi amannya pertimbangan, ini terkait di mana ya? Terkait dengan ada nama sukuk telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar pemilih tetap. Namun seorang yang menggunakan data pemilih tetap yang telah meninggal dunia atas nama sukuk tidak diketahui, hingga berpotensi seorang menggunakan suara lebih dari 1 kali. Tidak diketahui. Ya,
Jadi ada orang yang menggunakan orang yang sudah meninggal atas nama orang lain, itu berarti cukupnya digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Nggak mungkin sudah meninggal berhak pilih. Ya, makanya kan Gitu. pembuktian paling mudah itu kan dicek daftar hadirnya kan. Atas nama yang sudah meninggal itu ada daftar tanda hadir, tangan hadirnya Iya, enggak? kalau di sini daftar hadirnya memang sudah digunakan nama Oh. sukuk, padahal sukuknya sudah meninggal. Nah, ini kan keterangannya Bawaslu. KPU katanya di tanda tangan daftar hadir enggak tanda tangan. Yang benar yang mana nih? Dicek dulu KPU Sintang. Perkaranya di Sintang semua nih. Ada 2 itu, ada 2 TPS, masing-masing sama ya peristiwanya. Ada orang yang sama-sama diketahui sudah meninggal masuk DPT. Nah, pertanyaannya orang itu hadir enggak jadinya? Itu dulu. Kalau menurut putusan tadi katanya digunakan orang lain. Nah, taunya kalau orang lain yang hadir gimana pembuktiannya? Terus orang yang hadir menggunakan atas nama sendiri itu kena sanksi apa? Kalau ada orang tidak berhak menggunakan nama orang lain untuk nyoblos kan kena pidana itu. Orang itu diketahui. Tidak diketahui. Penggunanya tidak diketahui. Yang hadir atau menggunakan itu atas nama orang yang sudah meninggal nggak diketahui ya? Oke. Lalu status suaranya gimana? Apakah dibatalkan 1 suara, dinyatakan tidak sah 1 suara, atau di PSU-kan untuk memurnikan hasil pemungutan suaranya di situ? Justru kalau lihat amarnya dia tidak bisa ada kendala terkait dengan direkomendasikan PSU karena sudah melewati 10 hari. Itu kalau di sini diketemukan setelah 13 hari setelah Bukan. Putusannya tanggal berapa itu? Putusannya tanggal 5 Maret. Terus diajukannya tanggal berapa atau dilaporkannya? 26 Februari. 26 Februari. 26 Februari itu sudah lewat dari 24 ya. Oke. Nah, orang yang meninggal itu atas nama siapa? 2 orang itu. Di 2 putusan yang berbeda tadi. Mas KPU, KPU-nya harus ngecek ya atas nama siapa yang meninggal. Karena yang ngurusi ini KPU loh. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di wilayah Sumatera Barat. Anies Muhaimin atau Amin unggul berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Sumatera Barat pada Minggu 10 Maret malam. Amin unggul mengalahkan pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara di Sumatera Barat, pasangan Amin mendapatkan 1.744.042 suara atau 56,53%. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua. Mereka meraih 1.217.314 suara atau 39,45%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 123.044 suara atau 4,02%. Data tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evi Trimen pada Minggu 10 Maret. Surya mengatakan proses rekapitulasi itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Rekapitulasi itu dimulai pada Minggu 3 Maret lalu dan berakhir pada Minggu 10 Maret. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Amin unggul di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sementara Prabowo Gibran menang di 5 wilayah, sedangkan Ganjar Mahfud tidak unggul di daerah manapun. Menariknya pasangan Prabowo Gibran menang di daerah yang merupakan basis PDIP, yakni Darmasraya, Mentawai, dan Pesisir Selatan. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak sendiri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Lastri dan Lendri, bocah SD korban bullying. Prabowo juga memberikannya hadiah berupa rumah dan ladang ternak sebagai bentuk kepeduliannya kepada korban bullying tersebut. Momen ini terjadi di kediaman Dinas Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Maret. Capres nomor urut 2 itu juga memberikan pesan kepada dua bocah kembar tersebut agar tidak bersedih atas perundungan yang telah terjadi. Prabowo mengingatkan kepada mereka agar tidak malu menjadi anak seorang pemulung. Menurutnya menjadi anak pemulung jauh lebih mulia dibandingkan anak koruptor. Nanti belajar yang baik dan sebagainya. Lendri sama Lastri, wajahnya harus gembira. Coba senyum. Lendri senyum. Jangan bersedih gitu loh. Hah? Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa? Kamu tahu, udah tahu kan saya? Kenal saya? Iya. Pak Prabowo ini siapa sekarang? Presiden. Belum. Nanti presidennya belum dilantik. Sekarang Menteri Pertahanan. Ya, dari Ibu. Yang tabah ya. Lendri harus tabah, berani, harus belajar yang baik ya. Nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu dan nggak usah lagi khawatir ya, kita akan membantu membina ibu. Apakah buka warung, habis itu ada, kalau bisa ada peternakan di belakangnya, peternakan itik ya, peternakan bebek dan sebagainya. Ya, makasih Bapak. Ya. Dibantu sama Bapak, sama semuanya rekan-rekan Bapak gitu ya. Iya, ya. Lendri harus belajar yang bagus ya. Nggak boleh lagi trauma atau apa ya. Nggak. Jangan malu juga bahwa ibu pemulung itu lebih mulia daripada jadi maling atau koruptor. Iya. Ya, kita hormati orang-orang yang mau kerja. Apakah pemulung, apa tukang sapu, apapun, ya. Orang mau kerja itu mulia untuk memberi penghidupan keluarga anaknya. Izin Pak, Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret.
Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyentil Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuduh KPU batasi suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun sebelumnya Hasto menuduh KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud sehingga tetap berada di angka 17% saja. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim menegaskan bahwa persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil penghitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengatakan KPU pura-pura tidak tahu. Hasto juga mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa suara Ganjar Mahfud dikunci di 17% oleh KPU. Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hasto mudah dibantahkan. Pasalnya, pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang diawasi oleh beberapa pihak. Menurut Kodari, KPU juga telah melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga pusat. Oleh karena itu, Kodari mengaku lebih percaya pada KPU ketimbang pada apa yang disampaikan Hasto. Kodari mengatakan pro kontra terhadap diagram perolehan suara pemilu 2024 dalam sistem rekapitulasi suara atau Sirekap sudah biasa terjadi di pemilu sebelumnya. Namun ia yakin hasil pemilu nantinya tidak akan jauh beda dengan hasil Sirekap. Ia kemudian mempertanyakan jika KPU sudah melakukan hitung manual, bagaimana mau membantah hasil perolehan suaranya. Pasalnya hasil hitung manual merupakan data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1. Kodari yakin bahwa Hasto sebenarnya sudah paham dan mengerti jika hasil hitung cepat atau quick count tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitungan resmi KPU. Mas itu izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik.
Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara di Kepulauan Bangka Belitung. Prabowo Gibran menang telak mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024. Rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Bangka Belitung itu dilakukan KPU pada Minggu 10 Maret. Prabowo Gibran meraup 529.883 suara di Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 204.308 suara dan Ganjar Mahfud 151.909 suara. Hasil rekapitulasi itu dibacakan oleh Ketua KPU Bangka Belitung Husin menggunakan formulir D hasil yang masih disegel. Pembacaan itu disaksikan oleh sejumlah saksi partai politik dan pasangan calon serta komisioner Bawaslu RI. Adapun dalam formulir D hasil itu hanya saksi Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin saja yang membubuhkan tanda tangan. Sedangkan saksi Ganjar Mahfud tidak berkenan membubuhkan tanda tangan berita acara rekapitulasi di Bangka Belitung. Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. PSI mengusulkan Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia Emas. Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, pada Minggu 10 Maret. Dilansir dari Kompas.com, Grace berpandangan Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. Ia menilai tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik. Menurut Grace, Presiden Jokowi mampu mempersatukan semua partai-partai politik melalui perkataannya.
Meski demikian, Grace mengaku belum melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait usulan itu, termasuk peran apa yang akan diberikan kepada Jokowi kelak sebagai ketua koalisi partai-partai politik. Grace mengatakan hal itu masih sebatas usulan sehingga belum diketahui terkait detail dinamikanya. Teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos sama enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua. Kenapa kok enggak hadir? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Gitu. Namanya masuk DPT tapi orangnya nggak hadir ya. Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot. Rekapitulasi itu berlangsung pada Minggu 10 Maret 2024. Saksi PDIP Putu Bravo menjadi pihak pertama yang memprotes adanya pemilih yang sudah meninggal. Akibat insiden itu, rapat pleno terbuka untuk Provinsi Kalimantan Barat berjalan sampai 3 jam, padahal hanya terdiri dari 2 daerah pemilihan. KPU Kalimantan Barat terlihat kebingungan ketika disodorkan fakta ada pemilih yang sudah lama meninggal ikut menggunakan hak pilihnya. Para representatif KPU Kalimantan Barat tampak tidak siap menjawab pertanyaan yang diajukan. Bawaslu Kabupaten Sintang itu mengeluarkan 3 putusan atas laporan. Yang 2 hal itu terkait dengan orang yang sudah meninggal tetapi masuk ke dalam DPT dan diperkenankan memilih. Padahal sudah diketahui orang tersebut sudah meninggal. Begitu. Itu ada di kejadian di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nah, di Mas, dua... sebentar. Iya. Ini peristiwanya untuk pemilu DPR atau presiden? Yang putusannya? Semua pimpinan. Semua ya, oke, silakan lanjut. Karena dia DPT, karena dia orang yang sudah meninggal, masuk dalam DPT dan diperkenankan memilih. Orangnya hadir? Hadir. Wah, kan penting, yang penting itu. Makanya itu yang ingin kami pertanyakan pimpinan. Iya. Apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Iya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Iya. Karena di dalam putusan Bawaslu terbukti begitu. Nah, apakah ini sudah diselesaikan begitu? Pada tingkat itu ya. Iya. Di TPS berapa Mas? Sorry. Yang pertama di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya juga di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. 2 TPS di Sintang semua ya? Iya, Oke. Sama-sama orang yang sudah meninggal, dia di dalam DPT, dan kemudian dia memilih, begitu. Oke. Ini yang perlu diperjelas ya, karena tadi saksi kan menyatakan ada orang yang sebetulnya sudah meninggal masuk DPT, ya. Kemudian diperkenankan atau dipersilahkan atau diperbolehkan untuk hadir nyoblos. Faktanya nama itu hadir nyoblos apa enggak? Ada yang nyoblos. Ini yang paling penting kan ini. Teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos apa enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua. Kenapa kok enggak hadir? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Gitu. Namanya masuk DPT tapi orangnya nggak hadir ya. Gimana bisa membuktikan orang itu nggak hadir? Di daftar hadirnya Ya. tanda tangan nggak? Tidak ada Pak Ketua. Dia Yang paling penting. dalam pertimbangan, kalau tadi amannya pertimbangan, ini terkait di mana ya? Terkait dengan ada nama sukuk telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar pemilih tetap. Namun seorang yang menggunakan data pemilih tetap yang telah meninggal dunia atas nama sukuk tidak diketahui hingga berpotensi seorang menggunakan suara lebih dari 1 kali. Tidak diketahui. Ya. Jadi ada orang yang menggunakan orang yang sudah meninggal atas nama orang lain. Itu berarti cukupnya digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Nggak mungkin sudah meninggal hak pilih. Ya, makanya kan pembuktian paling mudah itu kan dicek daftar hadirnya kan. Atas nama yang sudah meninggal itu ada tanda tangan hadirnya enggak? Kalau di sini daftar hadirnya memang sudah digunakan nama sukuk, padahal sukuknya sudah meninggal. Nah, ini kan keterangannya Bawaslu. KPU katanya di tanda tangan daftar hadir enggak tanda tangan. Yang benar yang mana nih?
dicek dulu KPU Sintang. Perkaranya di Sintang semua nih. Ada 2 itu, ada 2 TPS, masing-masing sama ya peristiwanya. Ada orang yang sama-sama diketahui sudah meninggal masuk DPT. Nah pertanyaannya orang itu hadir nggak jadinya? Itu dulu. Kalau menurut putusan, tadi katanya digunakan orang lain. Nah taunya kalau orang lain yang hadir, gimana pembuktiannya? Terus orang yang hadir menggunakan atas nama sendiri itu kena sanksi apa? Kalau ada orang tidak berhak menggunakan nama orang lain untuk nyoblos kan kena pidana itu. Orang itu diketahui. Tidak diketahui. Penggunanya tidak diketahui. Yang hadir atau menggunakan itu atas nama orang yang sudah meninggal nggak diketahui ya? Oke. Lalu status suaranya gimana? Apakah dibatalkan 1 suara, dinyatakan tidak sah 1 suara, atau di PSU kan untuk memurnikan hasil pemungutan suaranya di situ? Justru kalau lihat amarnya dia tidak bisa ada kendala terkait dengan direkomendasikan PSU karena sudah melewati 10 hari. Itu kalau di sini diketemukan setelah 13 hari setelah Bukan. Putusannya tanggal berapa itu? Putusannya tanggal 5 Maret. Terus diajukannya tanggal berapa atau dilaporkannya? 26 Februari. 26 Februari itu sudah lewat dari 24 ya. Oke. Nah, orang yang meninggal itu atas nama siapa? 2 orang itu. Di 2 putusan yang berbeda tadi. Mas KPU-nya harus ngecek ya atas nama siapa yang meninggal. Karena yang ngurus ini KPU loh. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di wilayah Sumatera Barat. Anies Muhaimin atau Amin unggul berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Sumatera Barat pada Minggu 10 Maret malam. Amin unggul mengalahkan pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara di Sumatera Barat, pasangan Amin mendapatkan 1.744.042 suara atau 56,53%. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua. Mereka meraih 1.217.314 suara atau 39,45%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 123.044 suara atau 4,02%. Data tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evi Trimen pada Minggu 10 Maret. Surya mengatakan proses rekapitulasi itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Rekapitulasi itu dimulai pada Minggu 3 Maret lalu dan berakhir pada Minggu 10 Maret. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Amin unggul di 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sementara Prabowo Gibran menang di 5 wilayah, sedangkan Ganjar Mahfud tidak unggul di daerah manapun. Menariknya pasangan Prabowo Gibran menang di daerah yang merupakan basis PDIP, yakni Darmasraya, Mentawai, dan Pesisir.